Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal pemberdayaan perempuan yang berjudul Program Kursus Hias Wajah untuk Remaja Perempuan Putus Sekolah Desa Tanjung Pring RT 6. Pendahuluan, di lokasi saya di Desa Tanjung Pring, kilometer 34, RT 6, tepatnya di Kabupaten Oget Ilir, Sumatera Selatan ini, banyak perempuan, baik anak remaja yang tidak tamat sekolah, lulusan SMA, dan perempuan yang menganggur saja di rumah. Nah, di mana anak-anak menganggur dikarenakan merasa kebosanan dalam bersekolah, kemudian memandang pendidikan kedua orang tuanya yang masih bisa menghasilkan uang tanpa sekolah tinggi menjadi sebuah kacamata untuk dirinya. Nah, kebetulan sebuah panti dinas sosial yang memberikan program dan kesempatan masyarakatnya untuk menguasai berbagai skill. Jadi kenapa tidak menggandeng dinas tersebut untuk membuat program pemberdayaan perempuan bagi desa saya. Ini ada identifikasi dan perumusan masalah yang merupakan identifikasi ada anak putus sekolah merasa bosan bersekolah dan juga ingin menghasilkan uang sendiri dengan cara bekerja di toko, memilah sampah burukan yang tidak memerlukan skill tertentu tapi lebih cepat menghasilkan uang. Pada sebab itu, saya menggandeng mitra dinas sosial dengan program pelatihannya untuk mengajak anak putus sekolah dan remaja perempuan belajar melalui program khusus kecantikan. Untuk perumusan masalah sendiri, saya ambil dua. Yang pertama, apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana menarik minat remaja putus sekolah dan para wanita untuk mengikuti program pemberdayaan ini. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan saya sendiri seutuhnya adalah untuk sedikit membantu memperbaiki ekonomi masyarakat Desa Tanjung Pring, kilometer 34 RT 6 melalui pendidikan non formal di negeri ini, mulai dari yang terdekat hingga memberikan program yang telah ada dan mengubah pemikiran masyarakat tentang pendidikan. Nah, untuk manfaat yang akan dirasakan penerima yakni dapat memperoleh ilmu life skill sehingga mampu hidup lebih baik ke depannya dengan ilmu kehidupan yang diberikan yang bisa diterapkan guna memperbaiki kehidupannya seperti membuka salon sendiri. Selanjutnya ada kajian pustaka, di mana pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada 4 level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar, dan negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks. Pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Dua ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai refleksi kepentingan individualis yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses perlibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran, dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi. Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik dalam publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara yang pertama, membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking, teman di belakang bagi suami, serta anggapan warga nurut neraka katut, mereka ke surga ikut, ke neraka terbawa. Kata nurut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami. Yang kedua, memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan sehingga kaum perempuan juga dapat berproduktif dan tidak tergantung nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan yang bisa diajarkan antara lain keterampilan menjahit dan lain-lain. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Metode yang digunakan adalah metode kursus. Strategi yang digunakan adalah persuasif dan partisipasi. Setelah dibujuk, mereka disuruh memilih program yang sesuai dengan dirinya. Selain mengetahui kebutuhannya, kebebasan untuk memilih ini bertujuan agar sesuai kemampuan dan kemauan. Adapun kerangka pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah, kemudian kita analisis kebutuhan serta proses persuasif dan partisipasif. Kemudian kita memberikan solusi program tata rias salon dengan proses transfer ilmu melalui kursus pemberdayaan dan terciptalah output dan outcome yang memecahkan permasalahan.
Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan. Karena saya masih mahasiswa dan juga melihat kesibukan dan situasi yang meninjau jam kerja mitra kerja, sehingga saya merancang jadwal pelatihan di bawah ini. Pagi dari jam 10 sampai jam 11.30 Jumat 1, sore jam 15.16 dari Senin sampai Kamis selama 3 bulan terhitung dari bulan Januari sampai akhir Maret. Evaluasi kegiatan. Tahap evaluasi ini tujuannya kan untuk mengukur keberhasilan dari suatu program, apakah program tersebut sesuai dengan tujuan awal yang sudah direncanakan atau tidak. Nah, nantinya akhir dari proposal ini ada kan implementasi, ada pelaksanaan, inilah baru bisa mengevaluasi program. Saya harapkan target luaran saya nanti pada pelaksanaan program bisa dilihat dari output yang saya harapkan. Target luaran program ini warga belajar dapat mempraktekkan ilmunya dengan kemampuan skill yang didapat, bisa membangun salon tata rias sertifikat sendiri atau dapat membuka jasa tata rias sendiri, serta bekerja di salon yang sudah ada atau di perusahaan yang berurusan dengan dunia kecantikan. Dengan begitu mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, kenakalan remaja karena waktunya dipakai untuk belajar dan bekerja. Nah, nantinya setelah program ini berjalan, rancangan saya kali evaluasi nanti terdiri dari hasil atau luaran output keberhasilan wanita-wanita dari kursus ini. Kekurangan dari program yang saya rancang ini juga akan saya evaluasi lagi. Dan yang terakhir, apakah program ini sudah menjadi jawaban dalam mengatasi masalah kekurangan empowerment perempuan di desa Tanjung Pring, tepatnya di RT 6. Untuk anggaran biaya diajukan kepada kepala desa 10.000 per kepala atau orang untuk transport berangkat ke lokasi. Kedua, untuk karena kerjasama dengan mitra yang telah diberikan dana operasional dari pemerintah, maka biaya konsumsi, makan, tempat tinggal, dan perawatan khusus ditanggung oleh mitra. Untuk personalitas pelaksanaan sendiri, ketua pelaksana ada ketua RT Bapak Meli Ahmad, wakil ketua ada Retna Pratiwi, sekretaris Enda Pratiwi, tim dari UPTD PSKWH Indalaya, dan mitra UPTD PSKWH. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.